Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi warahmatullahi dengan saya Chandra Juko dalam kegiatan program takjil intelektual Wisnu Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa takjil intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tim dari program takjil intelektual berkesempatan silaturahim dan dalam beliau salah satu founder Santrilogi. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Kiai Haji Abdurrahman Said, yakni seorang Direktur Pasca Sarjana Universitas Al-Qalam. Selain itu, beliau juga sebagai Direktur Pesantren Center. Sahabat program takjil intelektual, tentunya kita tak akan berlama-lama, kita akan mengulik sebenarnya apa Santrilogi itu. Mari kita sapa beliau, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Said. Yai, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kegiatan Ramadan padat di rumah saja atau Iya, di pesantren. Santrilogi. Yai, ini tema kita pada malam hari ini adalah Santrilogi. Ya. Baik. Saya membaca referensi literatur, terus saya dengar juga dari Ketua PJ Wisnu, yang jenengan ini termasuk founder dari Santrilogi. Benar. Santrilogi itu apa ya sebenarnya? Istilahnya ya. Baik. Makhluk apa sih Makhluk sebenarnya apa Santrilogi? Ini istilah lama atau memang ini muncul baru-baru ini ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Santrilogi kalau dari istilah sebenarnya sudah agak lama ya. Oh iya. Saya temukan itu sejak tahun 2017. 2017 ya. 2017. Berbarengan sebenarnya dengan berdirinya Pesantren Center. Oh iya. Jadi secara de facto Pesantren Center itu berdiri tahun 2017. 2017. Benar. Tapi Santrilogi dulu ya? Santrilogi dulu. Oh. Iya. Jadi Santrilogi itu sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi santri logos. Jadi Santrilogi adalah ilmu tentang santri. Ilmu tentang santri. Ilmu tentang santri. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan santri, maka ilmunya disebut dengan Santrilogi. Gitu. Termasuk berarti budaya-budaya santrinya ada di pesantren. Benar. Jadi apa saja itu? Apakah budayanya, apakah keilmuannya, gitu ya? Apakah sanatnya, gitu? Seperti misalnya yang sangat sederhana sarung, kopiah hitam, gitu ya. Iya, jadi hanya santri yang tahu bagaimana cara menggunakan kopiah. Apakah seperti ini, apakah seperti ini, itu santri ya. Termasuk beberapa itu ada yang pakai kopiah putih itu pas momen apa itu bagian dari momennya apa gitu ya, dan santri yang seperti apa kemudian yang berkopiah putih gitu ya. Sarung juga begitu, ada yang batik, ada yang biasa. Kalau yang sudah agak sepuh, jangan kira bahwa sarung itu sebenarnya kadang-kadang justru lebih mahal dari yang dipakai oleh seorang direktur ya, mulai dari dasinya sampai sepatunya gitu. Misalnya sarung BHS itu bisa 20 juta. Sarungnya saja. Dan budaya seperti itu hanya dimiliki oleh santri gitu. Nah, itu disebut dengan padahal santri dulu ya dicitrakan kaum pinggiran tradisional, kuno, terus kudet dan seterusnya. Padahal outfitnya itu ya nggak boleh dipandang sebelah mata. Benar. Jadi itu dari satu item dari sekian banyak budaya dari santri itu. Terus dari segi keilmuannya pun juga benar sekali. Orang ngaji terutama belajar kitab kuning ya di mana lagi kalau bukan di pesantren. Benar. Keilmuan pesantren sekarang ini sudah mulai diakui ya, bahwa begitu rigidnya keilmuan yang ada di pesantren itu, yang tidak ada sama sekali, tidak bisa kita temukan di lembaga-lembaga yang lain. Kan sekarang semakin diakui keberadaan pesantren itu sendiri dengan adanya undang-undang tentang pesantren itu ya. Benar, ya. Nomor 18 tahun 2019. Saya hafal nomornya aja ya. Kalian sempat membahas dengan beliau langsung Yai Arifin di kantor. Oh iya, benar. Terkait undang-undang pesantren. Ya. Baik, selanjutnya adanya ide atau istilah Santrilogi itu kan
barengan dengan munculnya pesantren center ya. Nah, Benar. kalau pesantren center sendiri itu lembaga atau komunitas atau apa ya? Pesantren center ini sebenarnya apa namanya, dia adalah pusat studi yang ada di Pascasarjana Universitas Al-Qolam. Oke. Dilahirkan dari dua lembaga sih sebenarnya, dari Universitas Al-Qolam dan RMI. RMI ya. Iya. Oh, gitu. RMI NU. Kalau tujuannya apa ya? Pesantren center. Iya, pesantren center. Pesantren center sebenarnya lebih kepada apa namanya, kajian-kajian akademik ya. Oh, gitu. Nah, berbeda dengan RMI yang apa, dia lebih ke ya pengabdian dan pengembangan ya, pengembangan pesantren. Nah, kalau kita kajian akademik, jadi penelitian-penelitian, kemudian konferensi-konferensi, ya kita mengumpulkan banyak pakar mengenai pesantren, lalu kemudian kita melakukan pengembangan-pengembangan yang didasarkan pada kajian-kajian itu. Ilmiah akademik. Seperti itu. Kalau sampai detik ini ya, itu karya-karya atau literatur apa saja yang sudah dilahirkan ya? Ya, sebenarnya secara tertulis ya, itu kita punya jurnal studi pesantren. Studi pesantren. Ya, jadi jurnal studi pesantren itu memang diperuntukkan untuk karya-karya atau artikel, tulisan-tulisan hasil penelitian dari pesantren center yang kemudian kita terbitkan secara resmi di jurnal studi pesantren itu. Jadi bisa dilihat di sana bagaimana kajian-kajian tentang pesantren melalui pesantren center. Kalau kaitannya menyambut tadi undang-undang pesantren itu ya. Betul ya. Pesantren center langkahnya apa ya? Undang-undang pesantren ini sebenarnya kan intinya ada apa namanya, ada beberapa yang paling inti itu sebenarnya adalah fungsi dari pesantren itu. Jadi undang-undang ini ingin menjaga dari tiga fungsi dari pesantren. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah dakwah seperti kita sekarang ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mendakwahkan ya, atau mempublikasikan pesantren itu kepada halayak ramai. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu fungsi utama dari pesantren. Itu saya pernah melakukan penelitian ya, karena tadi memang santriologi di pesantren center itu kan lebih ke apa namanya, kajian akademik ya, penelitian. Saya sendiri pernah meneliti bahwa ternyata pesantren itu lahir di Indonesia di abad 10 dan itu sebelum Wali Songo. Jadi pesantren itu sudah ada. Sebelum Wali Songo. Wali Songo itu kan dimulai dari abad ke-14 ya, sampai ke abad 16. 14, 15, 16 ya. Ada sekian fase dari Wali Songo itu. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada pesantren itu, walaupun belum disebut dengan pesantren ya. Tetapi tiga fungsi itu sudah ada, mulai dari pendidikan, dakwah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pesantren ini ya, ini juga bagian dari santriologi ya, ilmu tentang pesantren. Pesantren itu ada 5 rukun kan, kalau menurut ini juga yang penting selain fungsinya itu di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Jadi pesantren itu harus memenuhi 5 rukun. Ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus ada kiainya. Kalau ada pesantren kok dicari-cari kiainya nggak ada. Itu perlu dipertanyakan berarti. Iya, dan kiai itu sebenarnya ada definisinya gitu. Jadi dia bukan hanya orang yang pokoknya orang ini kita panggil kiai ya, bukan begitu. Jadi itu ada persyaratan yang sangat banyak gitu. Bahkan ada persyaratan yang tidak tertulis, seperti misalnya ini ya. Orang itu baru disebut kiai gitu ya kalau kemudian dia sering dapat BHS. Jadi misalnya ini Mas Chandra ya di sini bawa BHS. BHS itu bukan sarung BHS loh ya. BHS itu maksudnya ini sebenarnya apa ya, istilah yang sudah lumrah di dalam komunitas pesantren ya. Para kiai, para gus, para santri tahu tentang BHS ini. BHS dalam tanda kutip yang dimaksud itu kan adalah barang hasil sowanan gitu ya. Barang hasil sowanan. Jadi kalau sudah disowani orang terus apa dalam sowanan itu bawa sesuatu baru disebut dengan kiai. Itu salah satu syarat yang tidak tertulis gitu ya. Kalau kemudian nggak ada yang sowan gitu ya, atau ada yang sowan tapi tapi nggak bawa apa-apa,
itu belum kiai, kira-kira gitu ya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya persyaratan harus menjadi kiai. Ini rukun yang pertama ini. Tidak hanya ilmunya saja ya. Betul ya. Kalau ilmu kan itu dan itu tertulis di dalam undang-undang ya. Tapi yang ini banyak sekali rentetan persyaratan yang tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh seorang kiai gitu ya. Nah, ini ada di santrilogi, Mas. Ini menarik sekali ya. Kalau bahas dunia pesantren itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, sangat banyak, sangat apalagi banyak. Di hari ini perkembangan era digital ini itu juga berdampak ya. Berdampak sekali. Benar. Jadi kalau menurut Yai sendiri dengan adanya di artificial intelligence atau ya betul. Itu dampaknya apa sih Yai untuk kehidupan santri dan utamanya di pesantren itu sendiri? Nah, saya bicara dampak positifnya dulu ya. Betul ya. Ini merupakan salah satu proyek dari pesantren center ya, dari dari santrilogi juga sih sebenarnya. Jadi sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan lagi goyah, Mas, dengan adanya artificial intelligence ini. Karena sekarang ini, Mas, ada kecenderungan yang smart itu bukan lagi orangnya, tapi handphonenya, maka disebut dengan smartphone kan. Di dalamnya sudah tersematkan AI. Jadi anak-anak itu tidak begitu mau belajar. Jadi kalau misalnya saya ditanya oleh ustadz atau oleh guru, saya tinggal tanya kepada ChatGPT misalnya ya, atau yang lain-lain banyak sekali itu. Jelaskan tentang apa, dia maka akan menjelaskan itu. Nah, walaupun sebenarnya saya sudah sekian kali melakukan penelitian, apa yang dijelaskan oleh ChatGPT misalnya, itu banyak yang menyesatkan sebenarnya. Tetapi itu dipakai oleh anak-anak kita gitu ya. Kecenderungannya kita lebih percaya kepada itu langsung ke kiai. Dan apa namanya, anak-anak ini tidak lagi mendapatkan sanad. Jadi pokoknya apa yang disebutkan oleh ChatGPT itu jadi keyakinan nanti. Dan itu tidak pernah dihafalkan. Jadi saya tidak perlu menghafalkan, yang penting saya punya ini, gitu ya, saya punya ini, gitu. Sehingga ketika ini tidak ada, maka dia menjadi sangat goblok, Mas. itu sering sekali kita coba di kelas-kelas ya, coba HP-nya ditaruh dulu. Nah, saya coba menanyakan sesuatu yang simpel aja, mereka nggak bisa. Lagi dengan budaya literasi yang sangat minim, dan ini menjadi sangat minim lagi, sangat minim gitu ya. Nah, ini sekarang ini saya lihat di beberapa perguruan tinggi yang maju ya, perguruan tinggi negeri yang maju, itu sudah kembali ke cara-cara lama yang sampai sekarang sebenarnya dipertahankan oleh pesantren, Mas. Seperti misalnya sorogan, bandongan, gitu ya. Kemudian hafalan, tes lisan, gitu ya. Itu sekarang di UB misalnya, itu sekarang lagi ditradisikan. Jadi mereka tidak lagi percaya dengan makalah yang dibuat oleh mahasiswa. Tetap makalah itu tetap harus dibuat gitu ya. Tentu dengan begitu banyak cara mereka untuk melihat bagaimana atau memastikan bahwa bagaimana tulisan mereka itu betul-betul asli literasi mereka. Literasinya benar. Tetapi mereka tidak percaya dengan itu. Mereka kembali dengan tradisi pesantren, Mas. Jadi tes lisan gitu ya. Jadi saya positifnya ini AI ini kemudian pesantren sekarang memiliki konsep yang lebih konkret ya, bagaimana kita mensematkan santri atau siswa dan murid ya, mahasiswa, daripada kemudian kita melarutkan atau meninabobokkan mereka dengan AI. AI ini kalau dalam konsep kami di pesantren, AI ini hanya sebagai asisten saja dan sebagai generator saja. Semuanya harus kembali kepada kemampuan kompetensi dari santri. Sehingga santri memang harus benar-benar diisi, digembleng, diisi sebanyak mungkin. Kemudian AI dijadikan sebagai asisten. Jangan sampai malah dikuasai oleh AI. Jangan sampai balik. Nah, itu di pesantren sudah ada. Jadi pesantren saya kira lebih bertahan dengan AI ya. Jadi sebenarnya pendidikan di dalam pesantren itu dengan kondisi zaman itu selalu ada di depan. Ada di depan, benar ya. Jadi pesantren menganggap bahwa AI ini ya tetap harus dikuasai, tetapi bukan sebagai sumber ilmu ya, tetapi dia sebagai asisten saja dan generator saja. Tetap sumber utama ilmu kalau di pesantren ya otomatis kiai. Benar. Jadi jangan sampai
adanya AI itu malah tradisi yang ada di pesantren itu malah hilang. Udah hilang atau merubah Merubah, tradisi iya. yang di pesantren. Dan saya kira pesantren cukup bisa untuk bertahan ya, karena memang tradisi-tradisi pengajaran di pesantren itu bertahan sampai sekarang. Betul. Dan itu andai kata ada pengaruh-pengaruh itu relatif lebih minim karena memang pendidikan di pesantren itu full 24 jam bersama kiainya. Benar, ya. Dan pembelajaran tradisionalnya tetap dipertahankan. Jadi ilmu itu benar-benar ditransformasi kepada santri ya. Dan transformasinya itu lebih kompleks, Mas. Jadi di pesantren itu karena merujuk kepada Al-Qur'an ya. Jadi tidak hanya tilawah, yatlu alaihim ayatihi, tidak hanya yu'allim, tidak hanya dengan taklim pembelajarannya, tapi juga wa yuzakkihim. Jadi membimbing mereka membawa kepada tradisi-tradisi yang benar gitu ya. Jadi tidak hanya ngasih tahu saja, tidak hanya memberikan kompetensi mereka untuk mencari tahu sendiri, itu namanya yu'allim ya. Tapi membawa mereka kepada sikap gitu ya yang menjadi karakternya dia, mendarah daging, untuk kemudian melaksanakan atau mengamalkan ilmunya itu. Jadi mereka tidak hanya dibekali dengan ilmu, tidak hanya dibekali dengan skill atau kompetensi, tapi mereka bagaimana mengamalkannya, dan pengamalan itu menjadi karakter, Mas. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil ya, misalnya ketika bertemu dengan orang tua gitu ya, seperti di pesantren sini. Sejak dulu dari pendiri almarhum al-Mauqiful Yahya, beliau mengatakan dalam bahasa Madura ya, benitang santreh menta besah kering tuana. Itu artinya santri Yahya itu harus bisa kromo inggil, ya, bahasa yang halus kepada orang tuanya. Dan itu diajarkan selama 24 jam di sini. Jadi mereka ketika pulang itu tetap boso. Jadi karena itu menjadi karakter mereka. Karakter alumni pesantren pasti kalau pulang pasti pada orang kedua. Iya, boso, iya gitu ya, cium tangan yang benar. Hal-hal kecil yang kata Prof. Imam Suprayogo, sebenarnya karakter yang sebenarnya ya itu. Itu sebenarnya. Jadi tazkiyah itu. Jadi menjadikan karakter dari ilmu itu dijadikan karakter dalam diri seorang murid. Dan ilmu tadi itu masuknya di santrilogi. Di santrilogi, iya. Yang jelas semua tentang santri adalah santrilogi, Mas. Oke, itu diketahui sahabat program Takjil Intelektual. Beliau ini juga salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Rodotul Ulum 1. Terus ya. Ganjaran ya? Ganjaran Gondang Legi. Oke, selanjutnya ya. Tadi kan dampak positifnya ya. Nah, kalau menurut jenengan efek negatifnya apa ya? Iya. Secara luas sih sebenarnya tadi saya sudah sebutkan ya efek negatifnya ya, bahwa sekarang ini yang smart itu bukan lagi orangnya, tetapi kemudian perangkat-perangkat atau device yang mengandung AI itu. Orang sudah malas untuk kemudian bekerja keras mendapatkan ilmu ya, karena ilmu sudah berkurang. Ilmu sudah tidak lagi di buku, ilmu sudah tidak lagi di bahan-bahan tulis yang sulit kita akses ya, tapi semuanya sudah ada di awang yang bisa kita akses di layar yang sekecil ini gitu ya, dengan sangat mudah sekali. Sehingga kemudahan ini menjadikan suatu kondisi meninabobokkan orang, terutama anak-anak didik gitu ya. Itu dampak negatif yang sekarang banyak sekali dirasakan di semua lembaga pendidikan. Generasi instan nih ininya. Benar, seperti itu. Jadi, nggak lagi menikmati sebuah proses, tapi semuanya sudah ada kok. Gitu. Ngapain kita gitu ya? Betul sekali. Di kami ada kajian tentang anak didik dengan kemajuan AI ini, kita sebut dengan cultural lag gitu ya. Cultural lag. Jadi lonjakan budaya yang begitu besar yang tidak ada persiapan dari kita ya, baik itu lembaga, guru gitu ya. Yang menjadi culture shock. Betul ya. Itu kemudian terjadi yang seperti yang sekarang ini. Jadi suatu saat saya pernah menguji mahasiswa saya, ini mahasiswa ya, di S1 itu saya coba tanyakan hal-hal yang sepele tanpa alat ini gitu ya. Mereka nggak bisa jawab. Jadi apa akibatnya kalau kemudian ini sama sekali nggak ada ya? Kayaknya seperti kiamat. Adanya orang
tidak mau lepas dengan gadget. Tidak mau Tidak mau lebih, iya. Jadi ada ketergantungan dengan yang dengan terlalu gadget. berlebih kan. Ya. Betul ya. Ini kalau ini geser sedikit ya. Kalau dalam dunia kampus kan dengan juga sebagai direktur di Pasca. Nah, itu kalau mahasiswa itu hari ini ya, itu trennya seperti apa ya? Dalam dunia keilmuan di kampus. Iya. Jadi sebenarnya kan kita ini, mohon maaf ini ya. Jadi entah ini. Jadi sebenarnya kita ini agak tertinggal ya. Agak tertinggal dengan negara-negara tetangga bahkan ya. Malaysia, apalagi Singapura, dengan Thailand pun kita tertinggal. Jadi IPM kita itu di bawah Thailand masih. Nah ini tergambar seperti ini. Jadi kalau di negara-negara tetangga kita, gitu ya, pengajaran mereka itu sudah masuk kepada apa yang disebut di dalam Al-Quran, waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim, gitu ya. Jadi pengajaran itu memang seharusnya proyek utamanya itu adalah bagaimana seorang murid ya, seorang mahasiswa ketika mereka sudah selesai itu menjadi agent of change. Iya, dia bisa merubah masyarakatnya. Nah, untuk menjadi agent of change, dia harus memiliki perangkat keilmuan yang sudah lengkap. Gitu. Bukan orang yang tidak siap keilmuannya, ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu gitu ya. Nah, di negara-negara sebelah itu sudah ada. Gitu ya. Di kita ini masih kurang. Jangankan memperkaya diri dengan keilmuan ya, hal-hal yang sepele saja mereka sudah tidak menguasai. Iya, tidak sudah lah, itu dikembali ke lebih ke mereka acuh tak acuh. Intinya ini tugas, ada tugas, ini tugas selesai saya store, tapi di balik tugas itu dia tidak belajar begitu mendalam. Betul ya. Tugas pun mereka sangat tergantung dengan AI. Jadi dibantu atau bahkan dibuatkan oleh AI ya. Itu pun teman-teman mahasiswa yang tahu AI ya. Saya lacak yang mahasiswa sekarang ini ya, yang tahu AI itu masih di bawah 80%. Jadi 30% itu masih tidak tahu AI itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi ketika misalnya kita minta untuk membuat makalah, yang mereka lakukan itu adalah copy paste. Dan itu bukan AI ya, itu hanya praktisi yang sudah ada lama itu ya. Betul ya. Kalau saya sebut itu saya sebut dengan clipping ilmiah gitu ya. Ya mungkin mereka kumpulkan dari berbagai sumber ya, tetapi itu di copy paste saja. Di paraphrase. Tidak ada usaha untuk tidak ada pembahasan dari mereka sama sekali. Dan copy pastenya pun itu saya sering sekali saya minta untuk misalnya presentasi ya. Itu sangat terlihat dari presentasi mereka itu bahwa mereka sama sekali tidak menguasai yang mereka tulis. Kayak kosong gitu ya. Betul, iya. Jadi secara keilmuan saja mereka tidak ada ya, sehingga kemudian untuk menjadi agent of change itu sangat sulit. Karena memang orientasi agent of change itu belum ada di Indonesia atau sangat sedikit. Seperti itu kira-kira. Terus kaitannya ini kan semakin bertambah pembahasan teknologi AI, itu kan akhirnya bergeser ke era post-truth ya. Betul ya. Dimana sebenarnya kepakaran itu sudah tidak ada. Nah, menyikapi hal tersebut, ini kembali ke bahasan santriologi ya. Mengatasi hal itu seperti apa ya? Di pesantren-pesantren, kiai-kiai, para ustadz yang mengabdi seluruh hidupnya di pesantren melihat fenomena ini era post-truth ini. Baik, sejak di abad 10 itu yang saya ceritakan sejarah pesantren di Indonesia. Pesantren di Indonesia sejak abad 10 itu sudah memiliki 3 fungsi itu ya. Jadi selain dia lembaga pendidikan, dia juga adalah lembaga dakwah, dan yang paling penting dalam hal ini adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat. Sudah menjadi darah daging komunitas pesantren, mulai dari kiai, ustadz, guru, santri gitu ya, dan bahkan juga orang-orang yang terkait dengan itu, misalnya wali santri, kemudian partisipan, itu semuanya punya semangat untuk pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Ada banyak sekali program-program di pesantren itu yang memang sangat menyentuh kepada masyarakatnya. Karena itu
menjadi sangat membingungkan kalau menurut saya. Ada lembaga-lembaga pesantren saat ini mengaku sebagai pesantren, tapi tidak dikenal oleh masyarakatnya. Iya, artinya lebih eksklusif. Betul ya. Harusnya inklusif gitu. Pesantren itu dan bahkan menyatu dengan masyarakat. Saya lihat sampai sekarang, misalnya di Tapal Kuda ya, di Tapal Kuda, yang namanya kiai itu betul-betul menentukan. Jadi pengaruhnya sangat rujukan utama dan tidak hanya dalam masalah agama. Jadi bahkan masalah-masalah politik itu kepada kiai secara resmi mereka dengan lembaga legislatif ya, DPRD dan lain sebagainya. Tetapi mereka ini patuh sekali dengan kiai-kiai karena mereka menganggap kiai-kiai itu punya menjadi sumber rujukan, sumber ilmu, sumber solusi dalam segala masalah. Betul ya. Seperti itulah kira-kira. Kiai itu harus bisa semuanya. Iya, betul. Di dalam Al-Quran itu yang mereka jadikan sebagai pegangan adalah Rabbaniyin ya. Jadi Rabbaniyin itu maksudnya kiai itu harus tidak hanya menguasai ilmu agama ya, tetapi menguasai ilmu bagaimana bisa mengembangkan masyarakatnya. Dan itu ada di dalam dunia pesantren. Luar biasa sekali pembahasan kita terkait santrilogi. Harapan panjenengan ya, ini kan munculnya terkait santrilogi, pesantren center. Ya, ini ada ISNU ya. Benar. Harapan panjenengan apa yang bisa dikolaborasikan ya? Banyak sekali Mas, kita bisa kolaborasi. Jadi pesantren ini adalah lembaga yang inklusif ya. Sekarang ini di pesantren sudah banyak yang sudah ke perguruan tinggi ya. Banyak sekali pesantren-pesantren yang memiliki perguruan tinggi. Selain perguruan tinggi yang formal seperti yang kita tahu, ada di pesantren itu yang disebut dengan Ma'had Ali juga. Dan Ma'had Ali ini memang sampai sekarang yang paling tinggi itu di level S2 masih ya. S2 di Soekarjo kalau nggak salah ya. Nah itu mereka ini sarjana-sarjana di pesantren ini sudah banyak sekali sebenarnya. Di Desa Ganjaran ini Mas, di Desa Ganjaran ini kan oleh orang itu disebut dengan Desa Santri. Desa Santri. Di sini ada 22 pesantren Mas. Satu desa Mas ya. Satu desa ini ada 22 pesantren dan semua pengasuhnya adalah sarjana-sarjana. Semua keluarganya itu sarjana-sarjana. Di sini ada yang beberapa yang sudah guru besar dan ada sekian puluh yang sudah doktor. Dan ya kalau S2 sudah tidak terhitung di sini. Kemudian sekolah menengah atasnya, sekolah menengah atas itu ada MA, ada SMA, SMK ya. Itu ada 9. Satu desa. Iya, satu desa. 9 sekolah maksud saya ini ya. Jadi ada SMK ada sekian banyak sekali dan guru-gurunya adalah sarjana-sarjana. Semuanya adalah santri-santri. Kira-kira santri yang ada di satu desa ini ada berapa ya? Dari 22 pesantren. Iya, kalau estimasi ya sekitar mungkin hampir 10.000 lah. Di desa ini ada 5 masjid, Mas. 5 masjid. Iya. Dan kalau bulan puasa seperti ini, karena memang semua pesantren di Desa Ganjaran ini sebelum puasa di bulan Sya'ban semuanya libur. Itu memang tradisi sejak dulu. Semuanya libur. Jadi ketika bulan puasa maka semua masjid itu sepi semua. Padahal masjidnya besar-besar dan ada 5 masjid. Nah, sekarang kalau puasa seperti ini maka terasa sekali bahwa hampir 10.000 itu menghilang dari sini. Betul. Jadi sangat terasa sekali bagaimana besarnya jumlah santri di Desa Ganjaran. Sangat banyak ya yang bisa dikolaborasikan dengan tadi. Benar ya. Jadi di pesantren itu sangat kompleks. Kalau bicara soal masjid ya, itu butuh kesarjanaan dan masjid itu adalah salah satu dari rukun pesantren. Semua pesantren punya masjid dan kita butuh kesarjanaan untuk mengelola masjid tersebut ya. Kalau kita bicara misalnya bangunan pesantren, itu kita butuh kesarjanaan juga. Bagaimana arsitekturnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana pengelolaan listriknya dan seterusnya. Itu semua detail yang sangat banyak. Iya, itu. Lalu kemudian kalau kita bicara soal
kurikulum Kurikulumnya, pendidikannya ya, itu juga. Dan itu kompleks sekali. Kesehatan gitu ya, ekonomi, itu semuanya pesantren punya. Ada kompotren, ada lembaga kesehatan pesantren. Jadi dari semua aspek kehidupan manusia itu ada di pesantren ya. Karena itu memang pesantren itu sebagai lembaga pendidikan yang lengkap. Jadi anak didik kita, santri itu dididik langsung seakan-akan berada di komunitas masyarakat secara langsung ya. Lengkap dan ada ciri khasnya masing-masing ya. Ada ciri khas masing-masing ya. Yang paling baru, makhluk yang terbaru itu kan pesantren rakyat ya. Itu makhluk terbaru dan luar biasa. Saya kira itu menjadi salah satu inspirasi ya. Bagaimana kompleksitas kehidupan di pesantren itu. Yang nanti termasuk pesantren rakyat ya, itu di bawah pesantren center kira-kira begitu ya, yang nanti bisa kita kerjasamakan dengan ISNU bagaimana kemudian itu profiling bisa, ya profiling dan bagaimana juga bisa dikembangkan menjadi inspirasi banyak orang ya. Karena tidak sedikit sih sebenarnya pesantren sekarang ini yang menyebut dirinya sebagai pesantren tapi sebenarnya tidak tidak memiliki ruh pesantren yang sebenarnya. Takutnya arahnya ke menjadi industri ya ini. Iya. Sebenarnya industri juga kalau misalnya industri ala pesantren yang biasanya dalam ilmu akademik itu disebut dengan a noble industry itu bisa saja gitu ya. Tetapi kalau industri-industri yang kemudian arahnya ke bukan seharusnya. Iya, maka ya artinya memang kita punya keilmuan sendiri, punya ciri khas sendiri, dan masing-masing pesantren itu juga punya ciri khas sendiri. Dan itu tidak ada di tempat lain. Jadi benar nggak Yai? Ada 2000 pesantren, berarti ada 2000 kurikulum. Benar sekali itu, dan bisa kita buktikan. Jadi Yai ini masuk pesantren itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Punya ciri khasnya masing-masing. Walaupun sama-sama, misal pondok tahfidznya punya caranya sendiri. Punya caranya sendiri, punya metodenya sendiri, gitu ya. Punya tradisinya sendiri dan seterusnya. Terakhir Yai, harapan ke depan untuk santrilogi ya terhadap khasanah pesantrenan terutama dunia santri apa ya? Ya, harapan saya santrilogi ini nanti akan menjadi rujukan orang ya. Jadi orang kalau ingin mengenal santri, saya ingin cerita sedikit. Saya tahun 2018 itu pernah diundang oleh salah satu direktur perusahaan di Jakarta. Dia pernah hadir di Al-Qolam ketika itu. Gitu. Perusahaannya besar sekali di Jakarta. Dia tertarik sekali dengan santri dan pesantren. Di kantornya itu dia cerita bahwa sebelum kenal dengan saya dan santrilogi dan juga pesantren center, dia menganggap bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan pembuatan bom. Oh ya, dicitrakan teroris. Citranya seperti, dan dia tahunya seperti itu, gitu ya. Nah, maka harapan saya santrilogi ini nanti menjadi rujukan, jadi bisa tersebar luas, tidak harus disebut dengan santrilogi, tetapi ilmu tentang pesantren, pengenalan pesantren, keilmuan pesantren, tradisi pesantren, budaya pesantren ini menyebar luas menjadi inspirasi banyak orang ya, sehingga kemudian seperti semangatnya pesantren rakyat, semua rakyat Indonesia menjadi santri, kira-kira gitu. Terima kasih Yai Abdurrahman Said, luar biasa ilmu dari panjenengan. Semoga apa yang kita bahas sedikit ini Yai bisa menginspirasi untuk semua pemirsa Takjil Intelektual ISNU. Di episode selanjutnya kita tentunya akan membahas dengan tema-tema yang menarik. Matur nuwun sangat Yai atas kesempatannya. Sama-sama. Silaturahim ke dalam panjenengan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Sama-sama.